Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah, ikhwanal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pendengar radio Mas FM dimanapun antum berada. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semuanya. Baik kita minta ataupun tidak minta, Allahu Jalla fi'ula telah memberikan segala hal yang terbaik untuk hambanya. Akan tetapi, betapa banyak seorang hamba yang lupa bahwa apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita adalah hal yang paling terbaik untuk kita. Sekali lagi, manusia tuh kalau diberi kenikmatan lupa sama yang memberi nikmat, tapi kalau tidak diberikan kenikmatan, nyalahkan yang ada yang di atas. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat mengatakan, wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka bersyukur terhadap nikmatnya. Sampai-sampai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu beliau berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang yang sedikit. Maka orang yang sedikit itu bukan berarti selalu jelek. Tapi orang yang sedikit bisa jadi dalam komunitas yang baik, yang seperti Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qalilun min ibadiy syakur. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan di dalam menuntut ilmu, agar dimudahkan di dalam menerapkan hadis-hadis yang telah kita pelajari dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagai bentuk kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengikuti, mencontoh beliau dalam segala aspek kehidupan kita. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita pada sore hari ini berkaitan dengan kiat kita untuk sukses dalam segala halnya. Agar kita menjadi orang yang bersyukur, agar kita menjadi ahli ibadah, agar kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di surga. Maka dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal aqibatu lil muttaqin. Bahwa dampak yang baik, hasil yang baik yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kita melihat mushaf, ternyata kalimat wal aqibatu lil muttaqin terdapat di beberapa ayat. Salah satunya di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-128 dan juga surah Al-Qasas ayat yang ke-83.
Dan bahkan juga di dalam surah Toha ayat yang ke-132 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal aqibatu littaqwa. Hasil yang baik selalu kita damba-dambakan. Seorang ketika sudah bekerja dengan sebaik mungkin, bahkan sudah sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang ada, maka tentu orang tersebut mengharapkan imbalan yang baik. Imbalan yang sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Ini secara naluri manusia. Walaupun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengharapkan agar kita menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika kita menjadi hamba Allah akan mendapatkan bonus yang begitu luar biasa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita semuanya. Di dalam sebuah ayat surah Thaha ayat yang ke-132 Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Allah taala mengatakan wa'mur ahlak, perintahkanlah keluargamu. Untuk apa? Untuk main game ataukah untuk bekerja ataukah untuk yang lainnya? Enggak, Pak. Allah mengatakan perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jangan selalu ketika melihat anaknya lagi malas-malas, anaknya lagi tiduran, nak sana loh kerja. Tapi kita lupa untuk mengingatkan keluarga kita, mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan saudara-saudara kita. Tatkala mereka dalam keadaan santai, sudah datang waktu adzan, maka perintahkan mereka. Ajak mereka untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ruku bersama. Jangan biarkan mereka terlena dengan dunia yang menggelapkan mata-mata mereka. Kemudian Allah mengatakan apa? Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian atasnya. Di dalam ibadah itu kita pun juga harus bersabar. Ibadah tidak hanya sabar tidak hanya ketika kita tertimpa musibah, tapi bersabar juga di dalam beribadah dan ketika mendapatkan kenikmatan. Dan hakikatnya Bapak-bapak sekalian, kenikmatan yang datang kepada kita itu bukan kenikmatan yang hakiki. Kenapa? Karena kita ketika mendapatkan kenikmatan tersebut, kita masih diuji. Apakah kita menjadi orang yang bersyukur ataukah orang yang kufur? Apa yang akan kita gunakan nikmat tersebut? Apakah untuk kebaikan ataukah untuk keburukan? Kecuali kalau kita sudah masuk surga, jelas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itulah nikmat yang hakiki. Apapun yang kita minta Allah sediakan. Tapi ketika di dunia, nikmat yang datang kepada kita hakikatnya juga ujian untuk kita semuanya. Kemudian Allah katakan la nas'aluka rizqa. Kita tuh enggak minta rezeki dari dirimu. Allah enggak butuh rezeki dari kita. Enggak butuh harta kita. Enggak butuh apapun dari diri kita. Tapi Allah katakan, bahkan Allah katakan, nahnu narzuquk. Kami ini yang memberikan rezeki kepadamu. Bukan antum yang memberikan rezeki kepadaku. Tapi kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita semua. Wal aqibatu littaqwa. Dan hasil yang baik bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam kisahnya Qarun bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam surah Qasas
dalam ayat yang ke-83. Allah katakan tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat. Naj'aluha lilladina la yuridu 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kita jadikan, kita berikan bagi mereka yang tidak menginginkan kesombongan ataupun kerusakan di muka bumi ini. Wal aqibatu lil muttaqin, dan hasil yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Kita bisa lihat bagaimana Qarun melakukan kesombongan di muka bumi ini. Dia lupa bahwa apa yang telah dia miliki dari begitu banyaknya harta. Bahkan kuncinya saja, satu orang nggak kuat, dua orang nggak kuat, harus dibawa orang banyak untuk membuka berangkasnya. Maka sampai-sampai dikatakan kalau orang nemu harta di dalam bumi, namanya apa? Namanya harta karun. Diistilahkan demikian. Qarun yang dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya dia bukan orang siapa-siapa. Bukan dari anak orang kaya, bukan dari anak seorang yang memiliki jabatan yang tinggi dalam negerinya. Kemudian ketika Allah berikan kenikmatan, dia lupa. Akhirnya menjadi orang-orang yang kufur. Tapi ketika kita mendapatkan kenikmatan, kemudian kita bersedekah dengannya, kita gunakan pada wujuhul bir untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sampai Allah mengatakan mana qasad shadaqatun min mal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan mana qasad shadaqatun min mal. Tidaklah berkurang sedekah itu dari harta seseorang. Maka sedekah hakikatnya bukan untuk mengurangi harta, tapi kebalikannya. Allah akan memberikan berkali lipat-kali lipat untuk diberikan kepada orang tersebut. Nah. Dan juga jangan sampai kita merusak. Maka Allah katakan tadi, la yuridu 'uluwan fil ardi wala fasad. Allah berikan surga kepada siapa? Orang-orang yang enggak sombong dan juga orang-orang yang ingin merusak di muka bumi ini. Orang yang suka merusak di muka bumi. Jangan kita mengira bahwa merusak di muka bumi ini hanya dengan merusak hutan, merusak ya fasilitas yang ada, bukan. Tapi merusak di muka bumi ini maknanya banyak sekali. Mulai dari seorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah dosa yang paling besar. Bahkan dosa-dosa yang lainnya bisa jadi Allah hapuskan, Allah maafkan. Tapi kalau untuk urusan kesyirikan, Allah tidak akan menghapusnya sampai orang tersebut benar-benar taubat dengan taubatan nasuha. Allah Ta'ala mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan ternyata ketika kita tahu orang bertakwa mendapatkan hasil yang baik di kemudian hari, tapi kalau orang yang merusak, ternyata hasil yang mereka dapatkan adalah kerusakan yang serupa. Allah Ta'ala mengatakan, Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nampak adanya kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Baik itu di lautan ataupun di daratan. Karena sebab siapa? Bima kasabat aydin nas. Karena sebab tangan-tangan manusia. Nah, di sini kita bisa melihat orang bertakwa mendapatkan hasil yang baik, sedangkan orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menghasilkan sesuatu yang buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dalam sebuah ayat yang lainnya Allah mengatakan bahwa negeri akhirat Allah berikan bagi mereka yang bertakwa.
Ahibati fillah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapat melihat skala nasional atau lingkupnya ya suatu negara ketika pemimpinnya atau orang-orangnya mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghasilkan atau di sana terdapat masyarakat-masyarakat yang baik. Tapi kalau seandainya ya mereka tidak mau melakukan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bahkan mereka berhukum dengan hukum mereka sendiri, tidak mau mengindahkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Allah tantang. Hukum mana yang lebih baik? Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Ketika mereka berusaha untuk membuat-buat yang lainnya, apalagi sampai menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga harus kita perhatikan. Kenapa? Karena dampak yang terjadi tidak hanya untuk seorang pemimpin, tapi dampak itu semuanya ketika seorang bertakwa, pemimpin yang bertakwa, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di bawah kepemimpinan pemimpin tersebut. Kita lihat skala yang kecil saja. Ketika orang tua sebagai kepala rumah tangga mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang mengunggulkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keluarga yang tidak mengindahkan itu semuanya. Kira-kira mana yang baik? Saya menjamin keluarga yang dididik, yang mendidik dengan ketakwaan kepada Allah, itulah yang paling baik. Dia ingatkan mana yang halal, mana yang haram. Tidak memberikan rezeki kepada keluarganya, nafkah kepada keluarganya kecuali jalan yang halal. Adanya amar ma'ruf nahi mungkar pada keluarganya. Ketika ada yang melakukan kesalahan diingatkan. Ketika ada yang tidak mau melakukan ibadah diingatkan, diajak. Maka akan muncul di tengah-tengah keluarga tersebut orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik. Tapi kalau dari kecil didikannya adalah didikan yang tidak baik, maka anak-anak yang muncul, anak-anak yang tumbuh dari keluarga tersebut, bisa kita lihat mungkin ucapannya tidak terfilter. Apa saja yang diajarkan oleh orang tuanya, bahkan mendengar ya dari video-video yang bahkan orang tuanya enggak ngurusin. Kalau orang Jawa enggak gagas. Dibiarkan begitu saja. Tontonan apapun terserah. Maka enggak heran kok anak-anak kita kemudian mengucapkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jorok. Disinilah pentingnya ketika seseorang ya mendahulukan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan takwa juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, Allah akan memberikan kemakmuran pada negeri tersebut. Kalau kita semuanya pengen agar memiliki pemimpin yang baik, maka kita mulai dari diri kita. Jadikan kita dan keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-128. Haitsu qala Allah azza wa jalla
wasta'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan apa? Wasbiru billahi wasbiru, dan juga bersabarlah kalian atas apa yang menimpa kalian. Ista'inu billahi wasbiru. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewariskan al-ardu, bumi ini, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan kebaikan di kemudian hari bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terus-terusan kita nyalahkan siapa yang di atas kita. Tapi coba introspeksi diri kita semuanya. Kita ini sudah baik atau enggak? Kalau pengen pemimpin yang baik, baik dulu dari diri kita. Kemudian kita nasihatkan kepada orang yang terdekat dengan kita. Kemudian kepada yang tetangga-tetangga kita. Kemudian barulah kepada masyarakat semuanya. Dan bahkan dalam surah Al-Hajj, Allah sendiri mengatakan, Al-Hajj ayat yang ke-41. Allah mengatakan, Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang makkannahum fil ard, diberikan tempat di muka bumi ini, kedudukan di muka bumi ini. Dan mereka menjalankan sholat. Mereka membayar zakat. Dan mereka memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Walillahi akibatul umur. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akhir daripada perkara-perkara yang ada. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Karena dengan seorang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan-jalan kemudahan yang lain. Dalam sebuah ayat Allah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang berusaha dengan semaksimal mungkin, maka kami akan berikan petunjuk kepada mereka dengan jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat lain dikatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki tanpa dia duga-duga. Cuman susah kalau kita tidak mau membuka diri kita. Susah kalau kita tidak memiliki niat untuk berubah dari diri kita. Karena namanya takwa, Pak. Sering sekali kita dengarkan. Apalagi ketika khutbah Jumat. Khotib selalu mewasiatkan yang namanya takwa. Di masjid manapun, kapanpun, tahun kapanpun, wasiat mereka tidak lupa dengan yang namanya wasiat takwa. Tapi pertanyaannya, setelah kita mendengarkan wasiat tersebut, apa yang berubah pada diri kita? Kalau kita tidak mau merubah, maka kita susah untuk berubah. Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing.
Maka Allah sendiri mengatakan salah satu sifat seorang mukmin ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka zadathum iman, akan menambah keimanan mereka. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari sinilah sebuah kaidah yang sungguh luar biasa, ya, tatkala kita mendalami makna tersebut, yaitu kaidah wal aqibatu lil muttaqin, yang semoga semakin menambah motivasi kita, menambah semangat kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Syekhul Islam, beliau sendiri mengatakan bahwa takwa itu adalah an taj'ala bainaka wa baina ghadabillahi wiqayah. Engkau menjadikan antara kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan dirimu wiqayah, yaitu benteng. Dengan apa Pak bentengnya Pak? Dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takwa. Bukan benteng dari besi, enggak. Bukan benteng dari batu yang keras, enggak. Tapi ini adalah benteng yang bahkan lebih keras daripada itu semuanya. Kemudian kaidah yang kedua yang akan kita pelajari pada sore hari ini terdapat pada surah Al-Maidah ayat yang ke-100. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib." Katakanlah bahwa tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Antara yang buruk dengan yang baik apa? Tidak sama. Orang bekerja, melakukan pekerjaannya dengan baik, bagus, tepat waktu, dengan orang yang mengerjakan sesuka dia, seingin dia, semau dia. Kira-kira mana yang mau kita pilih, Pak? Tentu seorang yang bekerja dengan baik, hasilnya pun jelas. Dan tentu tidak akan sama antara baju yang baik dengan baju yang jelek. Secara fitrah manusia semua meyakini itu semuanya. Bahkan sampai orang-orang yang di jalan pun, orang-orang yang suka mabuk pun, mereka mengatakan enggak sama antara saya dengan orang-orang yang suka ke masjid. Mereka tidak akan mengatakan bahwa saya dan mereka sama, enggak. Selamanya. Dan itu diakui oleh fitrah, semua fitrah manusia. Maka di sini Allah mengatakan, katakanlah bahwa tidak akan sama antara yang buruk dengan yang baik. Tauhid dengan syirik apakah sama, Pak? Tidak akan sama. Dan tidak akan bertemu. Orang yang mengaku bertauhid kepada Allah tapi kok melakukan kesyirikan, gak akan ketemu sampai hari kiamat. Dan begitu pula orang yang berkata jujur dengan orang yang dusta, sama apa enggak, Pak? Enggak bakalan sama. Begitu pula orang yang mengucapkan kalimat yang baik, kalimat thayyibah, dengan orang yang suka mengumpat. Apakah sama? Enggak akan sama. Dan secara fitrah manusia, seorang menyukai yang namanya kebaikan. Orang suka yang namanya keindahan. Orang suka yang namanya sesuatu yang dapat menjadikan dirinya senang. Itu fitrah manusia.
Dan ayat ini ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an senada dalam sebuah ayat dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-37. Allah mengatakan menjelaskan di sini tentang makna al-khabith. Allah katakan wa yaj'alal khabitha ba'dahu 'ala ba'd fayarkumahu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam. Allah katakan bahwa telah dijadikan sesuatu yang buruk itu bertumpuk-tumpuk dengan keburukan yang lain. Kemudian Allah jadikan keburukan-keburukan itu berada di neraka jahanam. Kalau kebaikan maka tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kezaliman ataupun keburukan di sana. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini hanya sekedar mengabarkan saja? Oh, antara baik yang buruk itu enggak sama. Tidak, Pak. Tapi tujuan yang paling utama ketika Allah menyebutkan ayat ini agar manusia memperhatikan apa yang dia kerjakan. Apakah yang dia kerjakan adalah yang baik ataukah yang buruk? Apakah hasil yang dia kerjakan halal ataukah haram? Maka disitulah Allah mengatakan qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Walaupun yang jelek itu terkadang menggiurkan bagi kalian. Pak, kita lihat ada uang di pinggir jalan gak ada orang. Uangnya 1 juta. Atau mungkin uangnya berjuta-juta. Kira-kira hati ini pengen ngelihat, sekedar ngelihat saja. Pasti pengen. Walaupun kemudian dalam hati, oh kita tahu nih, masih ada bentengnya. Bahwa kalau ngambil harta tersebut, maka kita sama saja mengambil harta milik orang lain. Kecuali sudah diizinkan, Pak. Silahkan ngambil. Saya yakin kita semua belum sampai sana sudah habis. Orang pengen semuanya. Contoh yang lainnya saja. Yang kita sering lihat di video-video. Ada sebuah kotak. Kemudian di sana ada emas. Kita disuruh untuk mengeluarkan. Jika bisa mengeluarkan itu menjadi milik Anda. Apa yang kita lihat, Pak? Orang berusaha untuk bisa mengeluarkan emas tersebut. Rela untuk mengantri. Dan ternyata ketika dibuka bukan emas asli. Artinya apa? Bahwa jiwa kita secara fitrah orang itu suka yang namanya banyak harta. Tapi pertanyaannya, pernah enggak kita bertanya harta yang kita dapatkan dari yang halal atau yang haram? Pernah enggak kita berusaha untuk mencari tahu harta yang saya hasilkan ini adalah harta yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi? Karena apa yang nanti kita masukkan ke dalam diri kita sejatinya tidak akan terus kita rasakan, Pak. Tapi apa? Mereka akan menempel pada diri kita dan ketika tumbuh dari sesuatu yang haram, maka siap-siap api neraka yang akan menyantap daging tersebut. Maka Allah katakan di sini walau a'jabaka kasratul khabith. Walaupun yang banyak itu, walaupun jelek terkadang menggiurkan. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki pikiran, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Orang-orang yang beruntung. Maka ayat ini sejatinya punya hubungan dengan kaidah yang sebelumnya. Ketika kita hati-hati di dalam mencari harta, di dalam mengambil harta, maka kita akan mendapatkan kesuksesan di kemudian hari.
Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul kita, baik itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun rasul-rasul yang lain. Untuk apain, Pak? Untuk memakan makanan yang halal, makanan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-51, qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, qulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Qulu, makanlah kalian minat thayyibat, dari yang baik-baik. Wa'malu shalihah, dan beramallah dengan amalan yang saleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Oh, orang katakan, saat itu ayatnya cuma untuk orang-orang para rasul saja. Berarti kita enggak dong. Ternyata dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Enggak cuma yang mukmin saja, Pak, yang dipanggil, tapi seluruh manusia. Allah perintahkan apa? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai seluruh manusia, makanlah kalian yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sejatinya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-168. Ini sifatnya umum, kita semuanya. Tidak hanya yang muslim, tidak hanya yang kafir, tapi seluruh kita semua yang ada di muka bumi ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk makan makanan yang baik dan halal. Karena memang, Pak, kalau kita lihat bahwa apa yang kita masukkan ke dalam diri kita itu mempengaruhi akhlak-akhlak seorang hamba. Ketika kita memasukkan yang halal, maka akhlak yang baik akan muncul pada diri orang tersebut. Tapi kok yang dimasukkan sesuatu yang haram, bahkan bisa jadi sifat dari hewan tersebut akan berdampak pada siapa yang memakannya. Maka kita harus hati-hati, harus selektif, harus memilih mana yang baik untuk diri kita. Dan hadis ini, dua ayat ini dapat kita lihat dalam sebuah hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali hal yang baik. Kemudian disebutkan dua ayat tersebut. Sampai dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, inna talabal halali huwa amalul abtal. Sesungguhnya mencari pekerjaan yang halal, mencari sesuatu yang halal adalah amalannya orang-orang yang pemberani. Al-abtal. Bukan orang-orang yang jubana, orang-orang yang pengecut, Pak. Mereka nih, orang-orang yang pemberani siap untuk mencari yang halal. Bahkan orang yang demikian, Pak, yang mementingkan cap halal, mereka rela untuk membanting tulangnya siang malamnya hanya mendapatkan 5.000 ataupun 10.000 rupiah, yang penting halal. Mereka rela mencari ranting-ranting yang ada di hutan, yang ada di sungai yang hanyut. Padahal
hasil yang mereka dapatkan nggak sebanding dengan capek yang mereka rasakan. Tapi mereka rela untuk melakukan itu semuanya demi apa, Pak? Cap halal. Itulah orang yang pemberani. Tapi kalau orang yang sudah masuk ke dalam bangan sesuatu yang haram, mereka yang sibuk dengan riba, yang bergelut dengan riba, mau keluar dari kantornya, Pak, itu mikir-mikir, nanti saya setelah kerja dari sini mau kerja apa? Bingung. Dan itu kisah yang banyak, Pak. Tidak hanya satu atau dua. Orang yang mereka kerja di bank, yang sistemnya masih sistem ribawiyah. Ketika pengen keluar masih bingung. Khawatir. Mereka nanti mau kerja apa? Gengsi yang sebelumnya pakai jas, sebelumnya pakai dasi. Masa iya mau jadi tukang parkir, mau jadi petani, mau jadi pedagang yang nungguin dagang-dagangannya. Mereka malu untuk itu semua. Tapi lihatlah mereka yang berusaha untuk mencari cap yang halal, mau bagaimanapun mereka tetap mendahulukan kehalalan dan keberkahan dari pekerjaan mereka. Maka sampai-sampai Sufyan mengatakan demikian. Tuh, orang yang cari halal adalah orang yang pemberani. Dan tentu kenapa kita harus mencari pekerjaan yang halal? Yang pertama bahwa Allah itu baik dan menyukai dan menerima sesuatu yang baik. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis. Kemudian sebab yang kedua bahwa hasil daripada kerjaan yang kita kerjakan akan kita masukkan ke dalam diri kita dan akan tumbuh daging dari hasil-hasil tersebut. Maka apakah kita mau membentuk tubuh kita ini dari sesuatu yang kotor, sesuatu yang haram? Ataukah kita akan membentuk tubuh kita ini dengan sesuatu yang halal? Sampai orang itu, Pak, memperhatikan tubuhnya, melakukan apa? Perawatan yang luar biasa. Yang laki-laki pergi ke tempat gym untuk apain? Membentuk tubuhnya. Tapi yang mereka tidak memperhatikan apakah yang dimasukkan halal atau haram, ternyata mereka itu lagi hakikatnya sedang menjaga tubuh yang haram. Kenapa? Yang dimasukkan adalah sesuatu yang haram. Lemaknya, dagingnya, atau tulang yang tumbuh di sana. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah, ternyata sudah terasupi sesuatu yang haram, yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari ayat ini kita dapat belajar bahwa mencari sesuatu yang halal itu nomor utama. Dan ingat bahwa apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita berupa rezeki sudah Allah tulis sebelum kita lahir. Dan seseorang sesuai dengan prasangka dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berprasangka bahwa mencari sesuatu yang halal itu susah, maka Allah akan berikan kesusahan kepada dia. Dalam sebuah hadis Allah mengatakan, ana 'inda husni dhanni 'abdi bih. Aku itu sesuai dengan prasangka hamba. Kalau kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, memberikan segala sesuatu mudah untuk kita, maka kemudahan-kemudahan yang Allah akan berikan kepada kita. Tapi Pak, sekali lagi manusia itu punya sifat tamak. Kalau nggak diberikan yang banyak langsung, dia nggak merasa Allah berikan kepada dia berupa kenikmatan.
Padahal hakikatnya sudah diberikan sedikit demi sedikit. Dan yakin pada satu titik yang ada, Allah akan berikan apa yang kita minta. Karena Allah itu suka ketika seorang hamba minta kepada dirinya. Sallallahu fa innallaha yuhibbu ayyus'al. Mintalah kamu kepada Allah. Karena Allah itu suka untuk dimintai. Nah, kemudian kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa tidak hanya sekedar harta. Tapi amalan-amalan yang lainnya pun juga harus kita perhatikan. Apakah amalan yang kita kerjakan adalah amalan yang baik ataukah yang buruk? Sampai-sampai Pak ada orang yang mengatakan, oh anak ini enggak mau yang susah-susah. Anak enggak mau nikah. Kenapa? Kalau nikah harus nafkahin istri sampai kapanpun. Akhirnya apa? Melakukan perzinaan. Kalau ada orang mengistilahkan apa? Suka jajan. Na'udzubillah. Itu na'udzubillah. Menganggap bahwa hal tersebut lebih nikmat. Lebih mudah untuk dirinya. Padahal enggak. Ketika kita punya istri. Maka dikatakan menikah itu separuh, menyempurnakan separuh agama. Nisfuddin. Ketika kita memberikan nafkah, baik itu kepada istri atau anak kita, hakikatnya nih kita lagi sedekah, kita lagi memperbanyak pahala kita. Bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kita lagi memberikan sedekah-sedekah kita kepada keluarga-keluarga. Kita lagi memupuk pahala yang nanti kita akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau punya anak-anak yang soleh, yang akan menjadi pemberat kita nanti kelak di surga. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa idza ra'a ahadukum imra'atan a'jabathu falyati ahlahu fa innal ladzi ma'aha mithlul ladzi ma'aha." Apabila kalian ketika di jalan contohnya Pak, ataupun ketika lagi duduk-duduk di teras rumah, kemudian kok melihat seorang wanita yang menjadikan hati kita bergetar. Maksudnya bergetar di sini punya condong rasa pengen Pak. Kita kagum dengan wanita tersebut. Apa yang Rasulullah SAW katakan? Falyati ahlaha, falyati ahlahu. Maka hendaknya pulang. Datengin istrinya. Untuk apa? Karena apa yang ada pada perempuan tersebut sejatinya ada pada di istrinya. Sama saja. Gak ada bedanya. Cuma setan itu berusaha untuk memperbagus, memperbaik. Sampai ada istilah rumput tetangga lebih baik daripada rumputnya sendiri kan gitu Pak. Padahal kita nggak tahu rumput tetangga itu adalah rumput yang palsu atau enggak. Ternyata rumput dari apa sintetis yang dibuat-buat. Ya. Perawatannya lebih mahal. Dan kita nggak tahu ternyata rumputnya baru diganti kemarin Pak. Maka kalau orang memperhatikan hadis ini, tidak lagi mengatakan rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita. Karena apa yang ada pada perempuan tersebut hakikatnya ada pada istri-istri kita. Dan hadis ini pula menunjukkan bahwa coba cari. Jangan sampai kita tertipu oleh syaitan kemudian mengikuti dia. Padahal ada jalan yang halal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena sebabnya syaitan akhirnya tertutup jalannya, Pak. Maka di sini kita harus berta'awud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari yang namanya godaan-godaan syaitan. Allah sendiri mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi.
Kita ini suruh mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah yang lurus sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabatnya dan juga kepada para tabi'in, kemudian generasi-generasi setelah. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti subul, jalan-jalan yang ada. Karena ternyata jalan-jalan tersebut diisi oleh syaitan-syaitan yang menggoda kita. Ayo fulan, kesini saja, nggak usah yang lurus. Cepat belok. Ternyata ketika sudah belok, kita dibohongi oleh syaitan. Nah, dalam ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat yang ke-77 Allah Ta'ala mengatakan, Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairu liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Qul, katakanlah bahwa mata'ud dunya, kesenangan-kesenangan dunia itu hanyalah sedikit saja. Wal akhiratu khairu liman ittaqa, sedangkan akhirat itu baik untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tudlamuna fatila, dan engkau di surga enggak akan sedikit pun ya dizalimi. Sedikit pun enggak akan dizalimi. Tapi orang pengennya apa? Yang instan, yang sekarang ada pengen dirasakan. Padahal kalau kita bersabar, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih besar daripada yang ada sekarang ini di muka bumi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man shalla rak'ataini qabla al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha." Orang kalau berpikir, Pak, kalau orang nggak mau berpikir dengan baik, mereka akan mengatakan, Ustaz, masa sama? Antara sholat subuh, antara sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, kok lebih baik daripada dunia seisinya? Padahal dunia itu nikmat. Ini kalau orang yang nggak mau berpikir dengan pikiran yang jernih, Pak. Karena kalau kita lihat ternyata dunia itu diisi dengan keburukan-keburukan yang ada. Orang ketika makan makanan yang enak saja, Pak, apakah menghasilkan yang enak serupa? Enggak, Pak. Ternyata terkadang seorang harus jongkok dulu. Susah-susah dulu. Apalagi kalau di tempat umum harus ngantri terkadang. Harus menahan dan harus segera dikeluarkan. Dan kenikmatan tersebut hanyalah kenikmatan yang sementara. Sedangkan di surga, ketika seorang pengen makan apapun, apakah kemudian mengeluarkan kotoran? Enggak akan sama sekali. Itu bedanya. Orang sibuk dengan dunia, tapi kita sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang sibuk untuk membangun rumah yang luar biasa. Saya mau tanya, Pak, ketika menunggu bangunan tersebut jadi, apakah kemudian dia merasa enak? Menunggu. Gak enak, bosan. Pengen cepet-cepet. Apalagi kalau tukangnya seandainya tukang yang tidak pintar. Hasilnya pun gak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Marah-marah. Oh, saat nyatanya ada orang yang pengen beli apa saja, bisa. Sekarang silahkan tanya, Pak, kepada orang tersebut. Ketika dia pengen atau bisa membeli apapun yang dia inginkan, apakah langsung bisa dia gunakan ataukah harus nunggu? Semuanya tidak bisa instan seperti ketika dia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kita katakan, nikmat yang ada di dunia ini adalah nikmat yang sifatnya semu, bukan nikmat yang hakiki. Kalau pengen mendapatkan kenikmatan hakiki, tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Dua kaidah yang luar biasa dan memiliki hubungan, yaitu dalam surah Al-A'raf dan juga Al-Qasas. Allah Ta'ala mengatakan, wal aqibatu lil muttaqin. Dan juga ayat surah Al-Ma'idah ayat yang ke-100. Qul la yastawil khabithu wat tayyib. Barakallahu fikum. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ayyarzuqana ilman nafi' wal amal salih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.